Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 29 toko teh susu Mi Gongzi. Wang Yanfeng terbatuk dan berkata, tidak apa-apa. Aku merasa sangat berharap untuk menghadapi penilaian selanjutnya. Efek kebangkitannya sangat bagus. Mata Gui-Gui berbinar, tidak heran kamu membawanya bersamamu. Namun, kamu harus menjaganya. Monster-monster itu tidak pernah memiliki sikap yang baik terhadap kita. Jangan biarkan dia menimbulkan masalah. Jangan khawatir. Tang San cukup stabil, kata Wang Yanfeng sambil tersenyum. Dia sudah lama berhenti memperlakukan Tang San sebagai seorang anak. Dalam pertukaran yang biasa, kata-kata dan emosi Tang San memiliki perasaan muda dan dewasa, seolah-olah dia adalah yang tertua di antara kelompok siswa. Gui-Gui bahkan lebih bingung, sepertinya kamu memiliki kepercayaan diri yang besar pada anak ini. Setelah menyelesaikan tugas kali ini, apakah kamu berencana untuk berkeliling kota? Wang Yanfeng mengangguk dan berkata, aku membawanya kali ini karena aku ingin dia melihat dunia. Gui-Gui berkata, baiklah. Kota Keri baru-baru ini sangat damai, dan tidak ada konflik. Kamu berada di sini pada waktu yang tepat. Tang San mau tidak mau bertanya, Bibi Gui, apakah akan ada konflik di kota ini? Gui-Gui berkata, tentu saja ada. Ada banyak monster yang tidak menyukai satu sama lain di antara berbagai ras, terutama mereka yang memiliki kekuatan yang sama, yang sering memperebutkan peringkat. Karena peringkat yang berbeda, sumber daya yang dapat mereka peroleh juga berbeda. Misalnya, klan Serigala Angin dan klan Macan Tutul bermusuhan, dan kami sering berperang, dan sebagian besar waktu kami menderita. Oleh karena itu, jangan mudah mengungkapkan perubahanmu, karena kamu tidak tahu kapan, kamu akan bertemu dengan klan monster yang merupakan musuh kita. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kita pengikut. Jika pengikut mati, klan Serigala Angin bahkan tidak akan berkedip. Mereka tidak dengan mudah mengungkapkan diri mereka sendiri. Transformasi Dewa Iblis telah menjadi cara bertahan hidup bagi pengikut manusia kita, apakah kamu mengerti? Klan Kilat Macan Tutul. Kilat Macan Tutul. Hati Tang San tiba-tiba tergerak, Bibi Gui, klan Kilat Macan Tutul itu juga ada di kota Keri ini. Ya, rumah leluhur mereka juga ada di sini. Sebagai salah satu dari 7 kota utama, kota Keri memiliki rumah leluhur dari 7 klan besar. Yang disebut rumah leluhur adalah inti dari klan ini. Suku Serigala Angin, Kilat Leopard klan semuanya ada di dalamnya. Meskipun masing-masing hanyalah cabang dari Iblis Serigala dan Iblis Macan Tutul, mereka memiliki tempat di kota. Rumah leluhur dari klan utama semuanya ada di sisi kota Roh Kudus. Tapi ada hanya 10 teratas. Hanya klan besar yang memenuhi syarat untuk menempatkan rumah leluhur mereka di area inti kota Roh Kudus. Rumah leluhur klan besar lainnya hanya dapat berada di area luar. Tang San dengan tegas mengingat apa yang dikatakan Gui-Gui di dalam hatinya. Gui-Gui tinggal di kota Keri dan tampaknya tahu lebih banyak daripada Wang Yanfeng. Bibi Gui, apakah kamu pernah ke kota Roh Kudus? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Gui-Gui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah, aku baru saja mendengarnya. Ini bukan tempat di mana pengikut biasa bisa pergi. Di sana, keberadaan terkuat dari 2 ras peri berkumpul. Monster besar bersin, dapat membunuh kita. Dikatakan bahwa itu adalah kota besar yang tak terlihat. Setelah makan malam, Wang Yanfeng dan Tang San beristirahat lebih awal. Duduk bersila di tempat tidur, Tang San jelas bisa merasakan bahwa dia bisa menyerap vitalitas surga dan bumi lebih cepat di sini. Vitalitas dunia di kota Keri sangat kuat. Selain itu, setelah Tang San memasuki kota, ia menemukan bahwa di kota ini, kekuatan langit dan bumi masih berbeda di tempat yang berbeda. Seperti di mana mereka tinggal, itu milik daerah yang lebih tipis. Malam sunyi. Dini hari berikutnya, setelah sarapan, Wang Yanfeng dan Tang San meninggalkan hotel kecil dan pergi ke rumah leluhur suku Serigala Angin. Rumah leluhur klan Serigala Angin terletak di area inti kota Keri. Kota cekungan ini cukup besar, dan tidak mungkin berlari di jalanan. Wang Yanfeng dan Tang San berjalan lebih dari 2 jam untuk mencapai tujuan mereka. Di kejauhan, Tang San melihat rumah leluhur klan Serigala Angin. Alasan mengapa kamu bisa mengetahuinya dengan matamu adalah karena ada tanda kepala serigala biru besar di dinding halaman yang tinggi. Diameter kepala serigala ini lebih dari 3 meter, dan sangat mencolok di atas gerbang halaman yang tinggi. Cahaya abu-abu kebiruan yang redup memancar keluar,
membuat elemen angin di udara sekitarnya jelas lebih kaya. Bahkan ada arus udara samar yang beriak keluar, menolak semua keberadaan di dekat gerbang halaman. Ini ternyata adalah seluruh bagian dari batu roh angin dengan diameter 3 meter, betapa beratnya. Dari luar, dinding halaman rumah leluhur klan serigala angin memanjang ke kedua sisi, setidaknya 100 meter. Dinding halaman setinggi 10 meter benar-benar menutupi semua yang ada di dalamnya, dan tidak mungkin untuk melihat bagian dalam dari luar. Begitu Wang Yanfeng dan Tang San mendekati dinding halaman, tekanan tak terlihat muncul, membuatnya sulit untuk bernapas. Wang Yanfeng memimpin Tang San sepanjang dinding halaman. Ketika mereka mendekati gerbang, beberapa monster serigala menghalangi jalan mereka. Ada total 4 monster serigala yang menjaga di luar gerbang, semuanya tingginya lebih dari 2 meter, dan basis kultivasi mereka sekitar peringkat keempat. Wang Yanfeng segera melepaskan transformasi serigala anginnya, tubuhnya membengkak, dan matanya memancarkan cahaya biru, menunjukkan statusnya sebagai pengikut klan serigala angin. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Monster serigala bertanya dengan dingin. Wang Yanfeng buru-buru berkata, "Kami dari kota Kuangfeng. Kali ini, kami di sini untuk mengirim daftar upeti tahun ini kepada penguasa klan. Aku ingin merepotkanmu untuk memberitahu kami." Ketika dia mendengar bahwa dia ada di sini untuk memberikan daftar upeti, ekspresi iblis serigala dari suku serigala angin sedikit mereda, dan berkata, "Masuklah langsung denganku." Saat dia berkata, dia memimpin untuk berjalan masuk. Wang Yanfeng dengan cepat mengikuti. Tepat ketika Tang San hendak mengikuti, tangan besar milik iblis serigala berhenti di depannya. "Jangan masuk, bocah. Apa yang kamu lakukan di sini, mencari kematian? Tunggu di luar." Tang San memandang Wang Yanfeng. Wang Yanfeng tidak mengharapkan ini, jelas karena Tang San terlalu muda, monster serigala ini terlalu meremehkannya. Wang Yanfeng buru-buru berkata, "Tang San, kalau begitu kamu bisa menungguku di luar. Pergi ke sana dan tunggu." Di depan rumah leluhur marga Fenglang adalah tempat yang relatif terbuka, seperti kotak kecil. Ada pohon kuno besar di tengah alun-alun kecil. Pohon kuno yang menjulang tinggi membutuhkan setidaknya selusin orang saling berpelukan, kanopi membawa banyak keteduhan. Area ini adalah area inti dari seluruh kota Keri. Wang Yanfeng telah memberitahu Tang San sebelumnya bahwa rumah leluhur beberapa keluarga besar berada di area ini. Wang Yanfeng mengedipkan mata pada Tang San, artinya dia harus pergi ke pohon besar dan menunggu. Jangan berkeliaran di depan monster serigala ini, jangan sampai mereka terlalu banyak bertanya atau bosan dengan apa yang harus dilakukan dengannya. Tang San dengan jujur setuju, berbalik dan pergi. Setan serigala itu jelas tidak menganggap serius Tang San, dan memimpin membawa Wang Yanfeng ke leluhur. Tang San tidak bisa menahan diri untuk sedikit merasa bosan. Dia awalnya ingin mengunjungi rumah leluhur suku serigala angin, merasakan tingkat energi iblis serigala suku serigala angin tingkat tinggi, dan mengamati medan untuk mencuri garis keturunan serigala angin untuk dirinya sendiri di masa depan. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia bahkan tidak bisa memasuki pintu. Berjalan di bawah pohon besar, kanopi besar menutupi area yang luas, udara di sini menjadi semakin segar. Di area inti kota Keri, ada beberapa monster yang lewat, dan ada rumah besar lain di kejauhan. Agar tidak membiarkan iblis serigala yang menjaga pintu terlalu memperhatikannya, Tang San hanya berjalan ke sisi lain dari pohon besar dan menemukan tempat untuk duduk dan menunggu Wang Yanfeng. Dia datang ke sisi lain dari pohon besar, dan baru saja duduk, dia melihat sebuah toko kecil di pinggir jalan di kejauhan. "Apakah ada toko di sini?" Toko ini sepertinya terbagi menjadi bagian depan dan belakang. Bagian depan adalah toko, dan bagian belakang sepertinya tempat tinggal. Sebuah tanda digantung di permukaan toko, dan tanda itu berbunyi, "Toko Teh Susu Mei Gongzi." Solen 5 chapter 30. Saya bukan Xiao Wu, saya Mei Gongzi. Jual teh susu, apa itu teh susu? Tidak ada hal seperti itu di dunia kehidupan Tang San sebelumnya, dan dia belum pernah melihatnya di dunia ini. Sepertinya itu harus menjadi minuman. Meskipun tidak banyak monster yang lewat di sini, apalagi bisnis toko teh susu ini, akan ada banyak monster yang lewat untuk membeli cangkir. Cangkirnya tidak terlihat kecil. Tang San memfokuskan penglihatannya, cahaya ungu melintas di matanya, dan memutar murid sihir ungunya untuk melihat ke toko teh susu. Ketika dia melihatnya dengan jelas, dia tiba-tiba tampak terkejut. Orang-orang yang menjalankan toko adalah dua wanita, wanita manusia. Seorang wanita sedikit lebih tua, terlihat sekitar 30 tahun, terlihat sangat cantik,
memiliki rambut hitam dan mata hitam, selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, matanya lembut dan mudah untuk membuat orang merasa dekat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah wanita paling cantik yang pernah dilihat Tang San sejak dia datang ke dunia ini. Wanita di sampingnya lebih muda, dia tampak berusia 16 atau 17 tahun, dan penampilannya cukup bagus, jadi dia membantu. Bagaimana pengikut manusia bisa menjalankan toko di jantung kota Keri? Terlebih lagi, tampaknya monster yang pergi membeli tes susu tidak membeda-bedakan mereka. Mereka semua membelinya dan pergi, menggunakan koin monster terendah. Jelas, harga tes susu tidak mahal, dan beberapa monster bahkan membeli beberapa cangkir. Namanya kedai tes susu Mei Gongzi. Apakah wanita yang lebih tua ini Mei Gongzi? Namanya agak menarik, dan sesuai dengan namanya. Tang San menyentuh tubuhnya, Wang Yanfeng memberinya beberapa koin iblis yang terbuat dari batu roh angin sebelumnya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk membeli secangkir tes susu dan mencobanya. Penjaga toko manusia memberinya rasa keintiman naluriah. Sejak dia datang ke kota Keri, hatinya sedikit sesak. Ketika dia melihat toko di depannya, tanpa sadar dia bertanya-tanya, seperti apa rasanya tes susu itu. Tang San melihat sekeliling, tidak ada monster yang muncul, dan toko tes susu Mei Gongzi baru saja mengirim beberapa tamu dari klan monster, dan ada celah sesaat. Tang San menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan koin iblis yang terbuat dari batu roh angin, dan berjalan cepat. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke dunia ini dan bersiap untuk menggunakan mata uang dunia ini untuk transaksi. Toko tes susu Mei Gongzi semakin dekat, dan aroma samar susu keluar dari toko tes susu, menusuk lubang hidungnya, dan dia tidak bisa menelan seteguk air liur. Melihat bahwa hanya ada belasan meter dari toko tes susu Mei Gongzi. Saat dia semakin dekat, dia bisa melihat situasi di toko tes susu dengan lebih jelas. Wanita cantik dan gadis kecil itu sibuk. Pada saat ini, orang lain keluar dari ruangan, mendatangi wanita cantik itu, tersenyum dan mengatakan sesuatu padanya. Langkah kaki Tang San berhenti pada saat ini, dan seluruh tubuhnya benar-benar membeku. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa semua pori-pori di tubuhnya tampak terbuka, dan matanya terbuka lebar. Segala sesuatu di sekitarnya tampak benar-benar terisolasi pada saat ini, di matanya dan di hatinya, hanya ada sosok yang tersenyum. Orang yang keluar dari ruangan itu tampak baru berusia 12 atau 13 tahun, dengan sosok mungil dan proporsional, dengan rambut hitam yang tersebar rapi di belakang kepalanya, wajah merah muda dan fitur wajah yang halus. Dia dengan sempurna mewarisi semua kelebihan seorang wanita cantik, dan dia sedikit lebih hidup dan eksentrik. Ketika mata hitamnya yang besar berkedip, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Pada saat ini, semuanya tampak tidak relevan. Di matanya, hanya ada sosok ini. Meskipun penampilannya berbeda dari yang sebelumnya, dan bahkan temperamennya telah berubah, jejak yang tertulis di kedalaman kesadarannya dengan jelas mengenali sosok ini. Tang San tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihatnya begitu lancar. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki perlawanan terhadap dunia jahat ini, dan di dalam hatinya hanya ada rasa syukur. Hatinya bergetar, dan tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ya, itu dia, itu dia. Semua jenis kehidupan lampau, mengalir deras di hatiku. Ini adalah pernikahan kematian, ini adalah satu-satunya pengejaran di hatinya. Dia berdiri belasan meter di depan toko tes susu Mei Gongzi, dan 3 orang di toko secara alami melihatnya. Wanita cantik itu memandang Tang San dengan tatapan tumpul, dan gadis di sampingnya secara alami juga melihatnya. Gadis itu mengerutkan kening, wanita cantik itu mengatakan sesuatu kepada gadis itu, lalu menunjuk ke Tang San. Gadis itu mengangguk, lalu menghilang dari pandangan Tang San. Tubuh kaku Tang San maju selangkah tanpa sadar, membuka mulutnya, dan hampir berteriak, "Jangan pergi." Saat sosok itu menghilang, Tang San merasakan banyak kekosongan di hatinya. "Hei, beri kamu minum." Saat itu, sebuah suara manis terdengar di telinganya. Tang San perlahan menoleh, tubuhnya yang kaku mulai bergetar. Orang yang akrab tetapi tidak dikenal yang membuatnya bermimpi sudah ada di depannya. Cangkir diserahkan kepadanya, dengan aroma samar susu dan teh. Gadis berambut hitam itu mengerutkan kening lagi ketika dia melihat tatapan lesu Tang San. Dia mendorong teh susu di tangannya ke tangan Tang San, dan berkata dengan marah, "Jangan lihat, cepat dan pergi." Jarak antara keduanya begitu dekat, suara Tang San bergetar, "Xiao, Xiao Wu." Gadis itu tertegun sejenak,
lalu menoleh untuk melihat ke arah toko teh susu, dan wanita cantik itu melambai padanya dan berkata, "Xiaomei, kembalilah." "Oke, Ibu." Gadis itu setuju, berbalik dan berjalan kembali. Tang San mengambil teh susu dan mengikuti langkah maju tanpa sadar. Pada saat ini, gadis itu berbalik dan berkata kepadanya, "Kamu salah mengira orang, aku bukan Xiao Wu. Semua orang memanggilku Tuan Muda Mei." Tang San memegang teh susu hangat, membuka mulutnya, dan menemukan bahwa tenggorokannya benar-benar tercekik, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sudah 9 tahun sejak dia datang ke dunia ini. Dalam 9 tahun, dia telah melihat kesengsaraan umat manusia di dunia ini, kehilangan ibu yang melahirkannya di dunia ini, dan dalam bahaya dibunuh oleh monster. Setiap saat Guru Wang Yanfeng menerima kehangatan di rumah, dan semua ini terus-menerus menyentuh hatinya. Namun, dia tidak pernah begitu bersemangat seperti sekarang. Sebagai manusia generasi ketiga, dia telah mengalami terlalu banyak. Ketika dia melihat kekasihnya lagi hari ini, setelah 9 tahun dan banyak pikiran dan kekhawatiran, dia akhirnya melihatnya lagi. Pada saat ini, emosinya tidak bisa lagi dikendalikan, dan air mata mengalir. Pada saat ini, yang muncul di benaknya adalah berbagai hal antara dia dan dia di kehidupan sebelumnya, senyum manis dari kehidupan terakhirnya muncul. Dua sosok dengan penampilan berbeda perlahan tumpang tindih di benaknya. Solen 5 chapter 31 tidak ada yang lebih baik dari ini. Matahari tampaknya menjadi lebih cerah, dan udara di sekitarnya tampak lebih menyegarkan. Dunia yang begitu tidak bersahabat dengan manusia ini begitu indah bagi Tang San saat ini. Dia akhirnya menemukan reinkarnasi istrinya. Ini jauh lebih mudah dari yang dia harapkan. Dia telah menemukannya tanpa mengalami lemparan dan belokan, dan tanpa bepergian ke seluruh daratan. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Xiao Wu, Mei Gongzi. Pada saat ini, Tuan Muda Mei telah kembali ke toko, dan ibunya sedang berbicara dengannya. Tuan Muda Mei memandang Tang San di luar dengan sedikit terkejut, dan kebetulan melihatnya menangis. Mata besar Tuan Muda Mei yang indah dipenuhi dengan keraguan, tetapi ibunya tersenyum pada Tang San, membuat gerakan bersulang dengan tangannya, memberi isyarat kepadanya untuk minum teh susu. Suasana hati Tang San berangsur-angsur menjadi tenang, dan pada saat ini, bahkan kesadarannya bergetar. Tangannya juga gemetar, tetapi dia berhati-hati untuk tidak membiarkan setetes teh susu meluap, membawa cangkir yang terbuat dari venir kayu ke mulutnya dan menyesapnya. Aroma susu yang samar bercampur dengan aroma teh yang samar, dan ada aroma manis yang turun. Teh susu hangat menghangatkan seluruh tubuhnya, seperti hatinya telah terisi kembali. Pada saat ini, hatinya tidak lagi kosong, tidak lagi mengembara, dia telah menemukan takdirnya sendiri lagi. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Dia bahkan merasa berterima kasih kepada iblis serigala untuk pertama kalinya di dalam hatinya, karena serigala angin tidak mengizinkannya memasuki rumah leluhur klan serigala angin, sehingga dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuan Muda Mei. Semuanya adalah pengaturan terbaik. Tang San menyesap teh susu lagi, menyeka air mata dari wajahnya, berbalik berjalan ke pohon besar lagi dan duduk. Secangkir teh susu Mei Gongzi di tangannya adalah minuman terbaik yang pernah dia minum di dunia ini, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Tidak ada yang lebih baik daripada menemukannya. Dia hanya melihat toko teh susu dari kejauhan, dan melihat putra, ibu dan anak perempuannya yang cantik sibuk di toko dari kejauhan. Dalam kehidupan ini, dia adalah seorang manusia. Selama 9 tahun terakhir, Tang San telah berkultivasi setiap hari, tidak banyak waktu untuk benar-benar memikirkannya. Karena dia tahu bahwa untuk menemukan reinkarnasi istrinya, dia harus terlebih dahulu menjadi kuat. Pada saat ini, otaknya tampaknya dihidupkan kembali. Yang perlu dia pertimbangkan adalah bagaimana cara mendekatinya sesegera mungkin, melindunginya dari dekat, membuatnya jatuh cinta lagi, dan benar-benar berjalan bersamanya. Baginya, tidak ada yang lebih mendesak. Apakah kamu Xiao Wu atau Mei Gongzi, kamu ditakdirkan untuk menjadi istriku. Pada saat ini, suara yang sedikit terkejut datang dari sekitar. Tang San, dari mana kamu mendapatkan minumanmu? Tang San terbangun dari pikirannya. Ketika dia bangun dan melihat, dia melihat bahwa Wang Yanfeng sudah datang di sisinya. Dari tatapannya, dia bisa mengatakan bahwa tugas kali ini seharusnya berhasil diselesaikan. Tang San menunjuk ke toko teh susu Mei Gongzi di kejauhan. Guru, apakah kamu melihat toko ini? Teh susunya enak. Wang Yanfeng tertegun, menggelengkan kepalanya,
dan berkata, ini adalah area inti kota Keri, dan aku jarang datang ke sini. Setiap kali aku datang, aku pergi ke rumah leluhur untuk menyelesaikan tugas dan pergi. Ayo pergi, bangsawan di sini tidak memiliki temperamen yang baik. Oke, Tang San mengangguk, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Guru, tunggu aku. Mengatakan itu, dia dengan cepat berlari ke arah toko tes susu Mei Gongzi. Pada saat ini, Tuan Muda Mei sedang menghitung mata uang dan mengklasifikasikan koin iblis. Ibunya baru saja mengirim tamu dari klan iblis. Ada apa, anak muda? Apakah tes susu itu enak? Wanita cantik itu bertanya ketika Tang San datang. Saat mereka semakin dekat, Tang San bisa merasakan kecantikan ibu Tuan Muda Mei bahkan lebih. Itu adalah semacam kecantikan lembut yang membuat seseorang merasa seperti angin musim semi, dan sepertinya ada kehangatan samar di matanya. Tang San mengeluarkan satu-satunya koin iblis Fenling Stone yang dia miliki dan meletakkannya di atas meja. Bibi, tes susunya enak, terima kasih. Ini uangnya. Aku tidak butuh uang untuk minuman ini. Ibu Mei Gongzi berkata dengan lembut, ayo cepat pergi dari sini, monster yang lewat di sini tidak terlalu baik. Bibi, aku ingin memberi uang. Terima kasih dan juga, namaku Tang San. Ketika dia mengucapkan kata-kata namaku Tang San, matanya mengarah ke Mei Gongzi. Pada saat ini, putra cantik itu menghadap ke samping dengan punggungnya, dan tidak ada respons. Tang San menatap Tuan Muda Mei lagi dengan dalam, panggilan Wang Yanfeng sudah terdengar di kejauhan. Meskipun dia memiliki semua jenis keengganan dan nostalgia di hatinya, dia hanya bisa pergi dengan cepat. Ibu Tuan Muda Mei memandang anak ini dengan heran. Dengan pengalamannya, dia tentu saja dapat melihat bahwa Tang San memandang Tuan Muda Mei secara berbeda. Meskipun putriku masih muda, dia tahu betapa baiknya dia. Hanya saja anak manusia kecil di depannya memandang putrinya dengan tidak hanya kekaguman dan kegilaan, tetapi juga emosi yang sangat dalam, dan bahkan ada air mata di sudut matanya. Apakah ini menyentuh adegan itu? Tang San kembali ke Wang Yanfeng dan minum tes susu terakhir, tetapi masih memegang cangkir kosong, enggan melepaskannya, hanya karena dia telah mengambil cangkir itu, dan sepertinya ada jejak napas di atasnya. Apakah kamu baik-baik saja? Dalam perjalanan kembali ke hotel, Tang San mengikuti Wang Yanfeng sepanjang waktu. Ketika dia datang, dia melihat ke kiri dan ke kanan, hanya menundukkan kepalanya dan berjalan dengan cara yang paling standar sebagai pengikut. Wang Yanfeng secara alami merasakan perubahan suasana hatinya, dan setelah kembali ke hotel, dia bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, Guru, aku baik-baik saja sekarang, sangat baik. Tang San tersenyum, itu adalah senyum dari hati. Wang Yanfeng melihat senyum di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya secangkir tes susu sangat menyentuhmu. Ya, di dunia ini, meskipun ada target jahat yang tak terhitung jumlahnya terhadap kita, ada juga hal-hal baik. Dalam hidupmu, bahkan jika kamu menghadapi kedengkian setiap hari, kamu harus tetap menyimpan perasaan baik di hatimu, hanya dengan cara ini kamu bisa penuh sinar matahari di hatimu dan selalu penuh harapan. Tidak ada keraguan bahwa dia mengucapkan kata-kata ini dengan emosi, dan mengapa Tang San tidak berpikir demikian di dalam hatinya. Setelah urusan selesai, kita bisa tinggal di kota selama 2 hari. Aku akan membawamu berkeliling, Wang Yanfeng berkata sambil tersenyum. Misinya kali ini berhasil diselesaikan. Master Klan Serigala Angin menyetujui jumlah upeti. Setelah kembali, dia dapat berkomunikasi dengan Tuan Kota Serigala Angin dengan lancar. Tang San berkata, Guru, apakah ada tempat yang ramai di kota Keri? Aku ingin pergi memeriksanya. Wang Yanfeng berkata, tidak apa-apa untuk pergi ke tempat yang ramai, tetapi seperti yang aku katakan, berhati-hatilah dalam kata-kata dan perbuatanmu, dan ikuti aku. Oke, tidak masalah, Tang San setuju tanpa ragu-ragu. Wang Yanfeng berkata, aku sudah lama tidak ke sini, aku akan bertanya pada bibi Guimo. Ketika dia menemukan hantu itu dan berkata bahwa dia berencana untuk membawa Tang San ke tempat yang ramai, hantu itu berkata, ada tempat-tempat yang ramai secara alami, dan ada banyak. Ngomong-ngomong, tidak jauh dari sini, ada tempat untuk dikunjungi. Dengar, malam ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah kontes tabrakan tahunan kota Keri. Tidak hanya monster di kota Keri yang akan berpartisipasi, tetapi beberapa desa dan kota sekitar tempat klan kuat ditempatkan juga akan berpartisipasi. Apa kompetisi tabrakan itu? Wang Yanfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Soul Land 5 Chapter 32 Kompetisi Tabrakan.
Gui Gui berkata, yang disebut kontes tabrakan adalah bahwa kedua sisi kompetisi mulai pada saat yang sama pada jarak 30 meter dan bertabrakan satu sama lain. Siapapun yang mundur lebih banyak setelah tabrakan akan kalah. Jika tidak, ia menang. Monster of tingkat yang berbeda dibagi menjadi kelompok yang berbeda. Secara umum, itu dimulai di tingkat ketiga. Yang tertinggi adalah tingkat keempat. Ini adalah pertemuan besar monster generasi muda. Alasan mengapa terbatas pada tingkat ke-6 adalah karena tabrakan yang kuat orang-orang di atas tingkat ke-6 kemungkinan besar akan menyebabkan masalah korban yang tidak diperlukan. Juga, jika kamu telah mencapai tingkat ke-6 atau lebih tinggi, kamu tidak terlalu tertarik pada kompetisi seperti game semacam ini. Ini agak menarik, tetapi karakteristik dari ras yang berbeda-berbeda. Pasti ras dengan tubuh yang lebih kuat yang memiliki keuntungan, kata Wang Yanfeng sambil tersenyum. Gui Gui berkata, aku pergi untuk melihatnya sekali, dan itu masih memiliki beberapa trik. Yah, sekarang belum terlalu dini, ayo pergi setelah makan malam. Seharusnya tepat pada waktunya untuk memulai kontes tabrakan. Tang San dan Wang Yanfeng pergi ke rumah leluhur klan Serigala Angin hari ini, dan butuh lebih dari 4 jam untuk melakukan perjalanan bolak-balik, ditambah waktu yang dihabiskan di sana, sudah sore ketika mereka kembali. Tang San tentu saja tidak keberatan untuk menonton kompetisi tabrakan, terutama karena kompetisi ini merupakan tabrakan antara monster tingkat 3 hingga 6, yang persis seperti yang dia inginkan. Setelah melihat Tuan Muda Mei, pikirannya menjadi hidup dan dia ingin menjadi lebih kuat. Toko tes susu Mei Gongzi terletak di area inti kota Keri, di mana tidak boleh ada kekurangan monster kuat dari urutan ke-8 dan ke-9. Aku akhirnya menemukannya, tidak ada yang lebih penting daripada melindunginya. Dan jika kamu ingin melindunginya, kamu harus terlebih dahulu menjadi kuat, dan kekuatan saat ini jelas jauh dari cukup. Interaksi antara Xuan Tiangong yang dikultivasikan oleh Tang San dan energi garis keturunan dari ras monster dunia ini. Setelah bertahun-tahun, pada dasarnya dia telah menemukan jawabannya. Xuan Tiangong memiliki kemampuan untuk melahap dan mengubah. Dia dapat mengubah energi yang diserap dari dunia luar menjadi kekuatannya sendiri, dan meninggalkan jejak garis keturunan di tubuhnya sendiri. Melalui merek garis keturunan, itu dapat secara terbalik mengubah Xuan Tiangong untuk melepaskan kemampuan serupa. Dan semakin kuat mereknya, saat bertransformasi, Tang San juga dapat mengubah keterampilan yang lebih kuat. Merek darah monster yang tersisa di tubuhnya seperti izin dari berbagai tingkat keterampilan ini. Dia tidak hanya perlu meningkatkan keterampilan surgawi yang mendalam, tetapi juga meningkatkan level brandingnya, untuk menampilkan kemampuan yang lebih kuat, dan dia juga dapat memiliki kekuatan yang lebih kuat. Menurut penelitian dan perasaan Tang San, setidaknya sebelum Xuan Tiangong menerobos ke tingkat ke-9, dia harus berkultivasi dengan cara ini. Dengan cara ini, cara terbaik baginya untuk meningkatkan dirinya dengan cepat adalah dengan memiliki lebih banyak keterampilan. Manusia di dunia ini, jika mereka mewarisi darah monster, hanya dapat memiliki satu jenis keterampilan. Namun, dia tidak dibatasi oleh batasan ini ketika dia melahap Xuan Tiangong, dan dapat sepenuhnya memiliki berbagai keterampilan. Semakin banyak keterampilan, semakin kuat kekuatannya secara alami berada di bawah kondisi kolokasi yang wajar. Di tempat yang ramai di kota, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencoba menyerap beberapa kemampuan tingkat rendah dengan memancing di perairan yang bermasalah. Dia perlu memiliki lebih banyak keterampilan dari kekuatan darah klan monster untuk memperkuat dirinya sendiri. Pada saat yang sama, energi yang diserap diubah menjadi kekuatan seni langit misterius, yang juga memungkinkannya untuk meningkatkan dirinya lebih cepat. Mengenai kultivasi, Tang San hari ini dapat dikatakan sebagai hari paling positif sejak dia datang ke dunia ini. Tingkat keempat tidak cukup, dan tingkat kelima tidak cukup. Setidaknya kamu harus berkultivasi ke tingkat ke-9 sesegera mungkin, sehingga kesadaran spiritualmu dapat ditingkatkan kembali, dan pengetahuan spiritual dapat dibangun kembali dan kekuatan semangat bisa dibangun kembali. Hanya dengan membangkitkan beberapa kemampuan yang tidak ada di dunia ini, tetapi dimiliki di kehidupan sebelumnya, ini dapat benar-benar melindungi putra yang cantik. Tang San beristirahat sebentar dan makan malam. Gui Gui berganti pakaian yang relatif cantik, dan kemudian membawa Wang Yanfeng dan Tang San keluar. Alasan mengapa Gui Gui berpakaian lebih cantik, karena dunia juga menilai orang dari penampilannya. Sebagai ras bawahan, manusia sebenarnya tidak bermusuhan di kota-kota besar, selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, monster biasa tidak akan melakukan apapun pada mereka. Lagi pula, klan monster juga membutuhkan pengikut untuk melayani. Manusia bisa dikatakan paling pintar di antara semua ras pengikut,
Meskipun mereka tidak kuat, mereka dapat melakukan hal-hal yang lebih rumit jauh lebih baik daripada ras pengikut lainnya. Tingkat kompetisi tabrakan tidak terlalu tinggi, lagi pula, hanya monster dari urutan ketiga hingga keenam yang berpartisipasi, sebagian besar peserta adalah anak muda, dan hadiahnya relatif tidak terlalu besar. Hadiah untuk tempat pertama adalah 5 koin elemen. Meskipun daya beli koin elemen sangat luar biasa, bagi kebanyakan monster berkantong tebal, hadiah semacam ini tidak besar. Apalagi ini adalah hadiah untuk peringkat ke-6 tempat pertama. Hadiah tingkat yang lebih rendah bahkan lebih sedikit, juara tingkat kelima dihargai dengan 4 koin elemen, juara tingkat keempat dihargai dengan 3 koin elemen, dan juara tingkat ketiga hanya dihargai dengan 1 koin elemen. Adapun peringkat lainnya, hadiahnya semua koin Linky. Kamu harus tahu bahwa level tertinggi dalam sistem mata uang adalah koin Zijin, dan level kedua adalah koin Tianzi. Tak satu pun dari kedua koin ini muncul dalam hadiah. Dapat dilihat bahwa game ini lebih merupakan permainan. Tempat diadakannya kontes tabrakan adalah alun-alun yang dikelilingi oleh berbagai toko. Jika sebelum bertemu Tuan Muda Mei, Tang San mungkin sangat tertarik dengan toko-toko ini, karena itu akan sangat membantunya untuk memahami klan monster. Tapi sekarang, dia lebih tertarik pada kompetisi tabrakan. Pada saat ini, ribuan monster telah berkumpul di alun-alun. Ada ruang terbuka di tengah, dan orang yang bertanggung jawab untuk isolasi adalah Carry Guard kota Carry. Carry Guard bukanlah spesies tunggal, melainkan dipilih dari berbagai ras. Jika kamu ingin menjadi Carry Guard, kamu harus memiliki setidaknya kekuatan tingkat keempat. Di klan monster, sistem tentara didasarkan pada kota, dan 7 kota utama memiliki penjaganya sendiri. Di tentara, semakin tinggi basis kultivasi, semakin tinggi posisinya secara alami, dan peringkat keempat hanyalah penjaga carry yang paling umum. Dapat dilihat betapa kuatnya klan monster dan klan roh di benua peri ini. Ada banyak populasi bawahan di antara kerumunan, di antaranya pengikut manusia lebih banyak. Beberapa manusia menemani monster, rupanya pengikut mereka. Sebelum kompetisi benar-benar dimulai, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di sekitar alun-alun, sebuah pilar kayu besar didirikan, dan biji di atasnya memancarkan cahaya, menerangi alun-alun. Suasana di sini lebih bercampur, karena terlalu banyak spesies berbeda berkumpul, tetapi energi spiritual surga dan bumi cukup kuat. Tang San mengikuti Gui Gui dan Wang Yanfeng ke sudut di tepi lapangan bermain, dan aku akhirnya sampai di tempat untuk berdiri. Di sini, kebanyakan dari mereka adalah spesies bawahan. Lapangan bermain berbentuk lingkaran, berdiameter sekitar 50 meter, dikelilingi oleh Carry Guard. Ada meja di sisi lapangan dengan koin di atasnya. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat koin elemen. Koin elemen dari elemen yang berbeda memancarkan sinar cahaya yang berbeda, yang sangat mencolok di malam hari, sepenuhnya menutupi kilo koin Linky di sebelahnya. Koin Linky berwarna perak gelap dan tampak sederhana dan terkendali. Meskipun tidak memiliki kecemerlangan yang berharga dari koin unsur di bawah cahaya, itu memberi Tang San perasaan yang agak aneh. Kompetisi tabrakan akan segera dimulai. Sebuah suara keras tiba-tiba terdengar.